Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi wa jalalihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi abdul makhluqat. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi mukamit tanjilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani summa amana bi, summa tuba liman lam ra'ani summa amana bi. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan taufik dan hidayahnya, Allah perkenankan kita semua, Allah kumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita, baik yang telah kita lakukan, yang sedang maupun yang akan kita lakukan, mudah-mudahan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir berwasiat khususnya bagi diri Al-Fakir pribadi dan segenap hadirin yang saya muliakan, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kembali kita kepada Allah membawa iman yang kamil, iman yang sempurna. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian rahimakumullah, sungguh beruntung Allah jadikan kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi termasuk bagian daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beruntung. Kita ini merupakan umat akhir zaman, umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat beruntung karena tidak berjumpa, tidak melihat Nabi, tidak melihat lisan Nabi, tidak melihat ungkapan-ungkapan Nabi yang langsung kita dengar dari Nabi, tapi kita beruntung, orang yang sangat beruntung dan beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman ra'ani summa amana bi, summa tuba liman lam ra'ani summa amana bi. Sungguh beruntung orang yang berjumpa, orang yang melihat Nabi lalu beriman kepadanya. Seperti siapa? Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali karamallahu wajha, dan juga banyak-banyak sahabat Nabi yang mereka berjumpa dan melihat Nabi, mereka beriman, mengikuti ajaran Nabi. Itu termasuk bagian orang-orang yang beruntung daripada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada umat yang sangat beruntung, mereka itu tidak melihat wajah Nabi, tidak berjumpa dengan Nabi, tapi mereka melaksanakan ajaran Nabi, melakukan sunnah-sunnah Nabi. Siapa itu? Inilah kita, termasuk umat yang tidak pernah berjumpa, tidak pernah melihat Nabi, tapi kita mengimani dan mengikuti ajaran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Umat-umat dahulu Allah berikan itu usia yang panjang-panjang. Ada yang 200 tahun, ada yang 300 tahun. Tapi umur dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu baina sab'in wa sittin, antara 60 sampai 70 tahun. Kalau pada saat ini usia kita yang sudah usia 60, barangkali 69 tahun, tinggal setahun lagi. Kalau yang sudah 9 bulan, tinggal sebulan lagi umurnya. Kalau itu menurut hitungan kita. Tapi semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau umat-umat dahulu melakukan satu kebaikan hanya satu ganjaran pahala yang Allah berikan. Kalau mereka melakukan satu dosa, satu kesalahan, maka hanya satu. Tapi umat Nabi Muhammad SAW dengan satu kebaikan yang dia lakukan, pahalanya itu 10 kali, bahkan berlipat-lipat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha." Siapa orang dari umat Nabi besar Muhammad melakukan satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan 10 pahala dan 10 kebaikan. Dan dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan satu keburukan, hanya satu dosa yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh pada saat ini ketika kita hadir ke masjid ini, Masjid Ar-Raudhah, kita ibadahnya satu, pelaksanaan kita hadirnya satu di masjid ini, tapi pahala yang kita peroleh banyak, tergantung niat kita ketika kita masuk masjid ini. Yang pertama, ketika kita masuk masjid ini, niatkan iktikaf untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu pahala kita peroleh. Yang kedua, kita masuk ke masjid ini niatkan untuk silaturahim, menyambung tali persaudaraan dengan umat Nabi Muhammad SAW, 2 kebaikan yang kita peroleh. Yang ketiga, ketika kita hadir di masjid ini, niatkan kita thalabul ilmi untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka 3 kebaikan kita peroleh. Satu perbuatan, waktunya sama, kesempatannya sama, tapi pahalanya berlipat ganda, tergantung bagaimana niat kita. Ini hanya Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat dahulu nggak diberikan ini, tetapi ini hanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, umat-umat dahulu tidak Allah berikan malam yang mulia. Apabila seorang itu mendapatkan malam itu, maka malam itu lebih mulia, sama dengan ibadah 83 tahun. Apa itu? Malam yang sangat mulia yang ada pada bulan Ramadan yang namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Siapa orang mendapatkan itu, maka akan mendapatkan pahala laksana ibadah 83 tahun. Bagaimana caranya mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar? Jaga diri, jaga lisan, jaga semua perbuatan. Niatkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan ibadah di bulan yang mulia itu, maka kita akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Kalau selama umur kita, umpama umur kita akhir balik kita usia 12 tahun, Allah panggil kita usia 70 tahun, kita itu sudah memperoleh kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala 58 tahun dikali 83 tahun, berapa itu jumlahnya? Itulah keberuntungan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian rahimakumullah. Yang ketiga yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, kalau umat Nabi besar Muhammad SAW melakukan dosa, melakukan satu kesalahan, maka azabnya, maka siksanya Allah Subhanahu wa taala tunda. Dulu umat-umat dahulu apabila mereka melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang namanya azab, yang namanya siksa itu nggak ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Cash and carry di dunia ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa itu punya hari raya sama dengan hari raya kita. Mereka punya hari rayanya mingguan yang bernama hari Sabtu. Umat Nabi besar Muhammad SAW punya hari raya mingguan yang bernama hari Jumat. Pada saat itu umat Nabi Musa diperintahkan oleh Nabi Musa supaya memuliakan hari rayanya, ditinggalkan aktivitasnya supaya mereka menyiapkan untuk ibadah, meninggalkan kegiatan-kegiatan yang kurang manfaat supaya mereka beribadah. Tapi kebiasaan umat Nabi Musa nggak ada bedanya dengan kebiasaan umat Nabi besar Muhammad SAW dari sebagian umat Nabi besar Muhammad SAW. Apa kebiasaan umat Nabi Musa di hari Sabtu itu? Mereka pergi ke danau,
mereka pergi ke laut, mereka pergi ke empang. Untuk apa? Untuk nyari ikan. Untuk apa mereka pergi ke sana? Mereka mancing, karena pada hari Sabtu itu ikannya melimpah ruah, ikannya banyak. Allah murka, Allah benci kepada umat Nabi Musa. Apa kata Allah kepada umat Nabi Musa? Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian semuanya monyet-monyet. Ini monyetnya monyet kutukan, bertahan hanya 1 minggu. Mereka yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup hanya 1 minggu, selesai itu mereka meninggal. Maka tidak ada dari umat Nabi besar Muhammad yang merupakan keturunan daripada yang namanya monkai, yang namanya daripada monyet. Maka manusia itu umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fi ahsanit taqwim, sebaik-baik ciptaannya Allah, itulah umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian rahimakumullah, tapi banyak sebagian pada umat akhir zaman ini, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tahu bahwa hari Jumat itu merupakan hari rayanya umat Islam. Mereka diperintahkan untuk ibadah. Allah pesankan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, telah diundang, telah dipanggil kalian untuk melaksanakan ibadah Jumat. Tinggalkan aktivitas jual beli, tinggalkan aktivitas lain, muliakan hari Jumat. Ini anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak daripada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat ini tidak mengikuti ajakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tetap hobi berdagang, ada yang masih hobi mereka di pinggir danau, ada yang masih hobi di pinggir laut. Tapi Allah sayang, Allah Rahman Rahim kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak dikutuk, mereka ditunggu semangatnya untuk ibadah, mereka ditunggu semangatnya untuk mengingat Allah, mereka ditunggu semangatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian rahimakumullah, yang keempat, kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mana tempat bisa bertobat kepada Allah. Di Indonesia bisa, di waktu siang bisa, di waktu malam bisa, di Mekah bisa, di Madinah bisa. Di mana tempat ketika umat Nabi besar Muhammad SAW bertobat, maka tobatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi umat-umat dahulu, kakek moyang kita Nabiullah Adam, nenek kita Ibu Hawa, ketika berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobatnya Allah terima hanya di padang Arafah. Nabiullah Adam, Ibu Hawa selalu berdoa. Akhirnya mereka Allah pertemukan di padang tersebut. Mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa tobatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini termasuk hamba yang zalim. Kami ini termasuk hamba yang bertobat kepadamu ya Allah. Kalaulah kau tidak terima tobat kami ya Allah, hamba ini termasuk bagian hamba-hambamu yang merugi. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan usia kita yang tidak begitu panjang, yang usia kita antara usia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 60 sampai 70 tahun. Mudah-mudahan usia yang Allah anugerahkan dapat kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Mengais rezeki di dunia ini mudah-mudahan Allah berikan dengan bil maisarah, dengan segala kemudahan, dengan rezeki yang halal. Ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kembalinya kepada Allah bil maghfirah, dengan ampunan dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan hari ini besar membawa manfaatnya untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم إنه هو الغفور